クールにとどめの一発。下町最強のヤンキー校。そんな彼に心が荒れる男、チーム京極兄弟。Cerita dimulai dengan memperlihatkan Suzaku Kanade, anak pengusaha kaya raya dari Suzuka Group. Kanade merupakan seorang murid populer yang bersekolah di Royal Phoenix dan memiliki sebuah kelompok di sekolah itu yang telah melakukan sumpah untuk selalu melayani Kanade. Bahkan Kanade memiliki 2 orang pengawal yang selalu berada di sampingnya. Mereka adalah Kwon Seiichiro dan Kaburaki Gen. Kekayaan dan kepopulerannya menjadikan Kanade sebagai pangeran yang sangat dikagumi oleh banyak orang. Terlebih kepeduliannya terhadap para stafnya membuat Kanade selalu mendapat sambutan megah di istananya. Suatu ketika, Kanade mendapat panggilan dari sang ayah yang meminta Kanade untuk menemui seorang gadis cantik bernama Naruse Kanon yang saat ini bersekolah di Saint Brilliant, di mana Kanon sendiri adalah putri dari Mariko, cinta pertama ayah Kanade. Ayah Kanade bercerita kalau baru-baru ini ia mendapatkan informasi bahwa Mariko telah meninggal 4 tahun yang lalu setelah menanggung semua utang-utang suaminya yang pemabuk dan pemain judi. Mariko meninggalkan putrinya sendirian dan harus menggantikan ibunya membayar utang-utang itu. Oleh karena itu, sang ayah ingin meminta Kanade agar mau melihat keadaan Kanon. Keesokan harinya, Kanade memutuskan untuk mengunjungi sekolah Brilliant bersama kedua pengawalnya. Kedatangan mereka membuat heboh semua murid di sekolah itu, yang sangat terkesan melihat murid terpopuler di Royal Phoenix ada di sekolah mereka. Saat berjalan mencari Kanon, mereka melihat seorang gadis yang sedang berakting menjadi seorang putri. Seketika hal itu membuat Kanade takjub dan tertarik melihat gadis itu berakting menjadi seorang putri yang sangat mencintai pangerannya. Ketika bertanya pada sutradara, terungkap kalau ternyata gadis yang ada di depan mereka saat ini adalah Naruse Kanon. Kaburagi kemudian mengambil video Kanon, sementara Kanade tidak berhenti memperhatikan Kanon yang seperti gadis ideal yang selama ini ia cari. Setelah pertunjukan itu, Kanade dan para pengawalnya secara diam-diam mengikuti Kanon yang ternyata bekerja paruh waktu di sebuah restoran. Kanade tidak bisa berhenti memperhatikan Kanon yang sangat ia kagumi. Bahkan saat kembali di rumahnya, Kanade masih saja melihat video Kanon yang sebelumnya direkam oleh Kaburagi. Seiichiro yang penasaran bertanya mengapa Kanade sangat menyukai Kanon yang terlihat biasa-biasa saja. Kanade pun menjawab kalau Kanon sangat istimewa baginya, karena mungkin Kanon adalah reinkarnasi ibunya. Terungkaplah kalau Kanade dibesarkan sendirian oleh ibunya sebagai pangeran ideal yang jauh dari ayahnya. Dikarenakan ibunya telah menyerah pada sang ayah yang dulunya sangat populer dan dikelilingi oleh para wanita. Sang ibu mendidik Kanade agar menjadi pangeran yang sempurna, hingga pada akhirnya karena penyakit serius yang dideritanya, umur sang ibu pun tidak bertahan lama. Di saat-saat terakhirnya, sang ibu membuat janji dengan Kanade agar Kanade tidak pernah menyakiti hati seorang wanita. Dan Kanade harus menikahi cinta pertamanya yang akan selalu mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk Kanade. Hal itulah yang membuat Kanade merasa bahwa pertemuannya dengan Kanon mungkin adalah sebuah takdir. Karena secara kebetulan ada seorang gadis berakting di depannya menjadi seorang putri yang akan selalu mengabdikan dirinya untuk sang pangeran. Hari berikutnya, Kanade kembali berkunjung ke sekolah Brilliant dan menunggu Kanon di sana. Ketika Kanon muncul, Kanade lantas memberanikan diri untuk menghampiri Kanon. Kanade tanpa basa-basi langsung menanyakan, apakah Kanon mau menjadi putrinya. Akan tetapi, tidak seperti gadis biasanya, Kanon justru menolak, mengatakan kalau Kanade mungkin telah salah orang. Kanade yang panik lalu mengikuti Kanon, sambil menjelaskan tujuan awalnya menemui Kanon adalah atas permintaan dari ayahnya.
Namun setelah melihat Kanon, Kanade merasa kalau pertemuannya dengan Kanon adalah takdir yang telah diatur oleh Tuhan. Mendengar hal itu, Kanon pun tertawa, menganggap kalau Kanade mungkin sedang berimajinasi. Kanon yang kesal kemudian mengatakan pada Kanade agar Kanade berhenti melibatkannya dalam dunia hayalannya. Bahkan Kanon mendorong Kanade sampai terjatuh dan memaki Kanade di depan semuanya. Hal itu membuat Kanade benar-benar syok. Tidak menyangka gadis yang ia sukai seperti Kanon memiliki perilaku buruk seperti itu. Kanade pun menyimpulkan gadis seperti Kanon tidak mungkin merupakan reinkarnasi sang ibu. Di sisi lain, wakil kepala sekolah bernama Yuta memberitahu pada kepala sekolah bernama Mitsuhiko tentang kedatangan Kanade bersama kedua pengawalnya di sekolah mereka. Mendengar itu, kepala sekolah merasa tertarik dan menduga sesuatu yang menarik akan segera datang. Tidak hanya itu, kedatangan Kanade juga diketahui oleh wakil ketua bernama Gabriel yang langsung memberitahunya kepada ketua OSIS bernama Aoi. Sementara itu, kejadian tadi membuat Kanade merasa sedih karena telah dipermalukan di depan semua orang. Kanade lalu menghampiri foto almarhum sang ibu untuk meminta maaf karena sudah menganggap gadis kasar seperti Kanon sebagai reinkarnasi ibunya. Tak lama kemudian, Kanade mendapat panggilan dari ayahnya yang ingin mengetahui keadaan Kanon. Ia pun segera lega setelah mengetahui Kanon baik-baik saja. Akan tetapi di sini sang ayah justru kembali meminta Kanade untuk melihat keadaan rumah Kanon. Yang tentunya Kanade langsung menolak dan mengatakan kalau ia tidak ingin berurusan lagi dengan gadis seperti Kanon. Namun sang ayah tetap mempercayakan tugas itu pada Kanade dan segera menutup panggilan itu. Keesokan harinya, Kanade dengan terpaksa pergi bersama kedua pengawalnya untuk melihat keadaan rumah Kanon secara langsung. Sesampainya di sana, Kanade pun cukup kaget melihat tempat tinggal Kanon yang sangat sederhana. Tak lama muncul tetangga Kanon yang bernama Sagasawa Haru mengaku pada mereka kalau Kanon adalah gadisnya. Namun bertepatan di waktu itu datang beberapa wanita menjemput Haru untuk pergi. Sebelum pergi, Haru menyempatkan untuk memperingatkan Kanade agar tidak mengganggu Kanon. Tak lama kemudian, Kanon pun keluar dari rumah dan Seiichiro langsung bertanya tentang hubungannya dengan Haru. Kanon menjawab kalau Haru hanyalah tetangganya. Kanon juga bertanya apa yang mereka lakukan di rumahnya dan sempat menuduh mereka sebagai penguntit. Akan tetapi dengan cepat Kanade menyangkal, berkata kalau ia hanya memenuhi permintaan ayahnya yang ingin melihat kondisi rumah Kanon. Mendengar itu, Kanon yang kesal lantas pergi dari sana. Namun tiba-tiba ia tersandung dan Kanade dengan cepat berusaha membantunya, hingga terjadi sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Kejadian itu membuat Kanon benar-benar kaget dan segera pergi dari sana. Sementara di sisi Kanade bertanya-tanya apakah ia baru saja berciuman dengan Kanon. Akan tetapi, Seiichiro berusaha menenangkannya dan berkata kalau kejadian itu hanyalah sebuah kecelakaan. Di sisi lain, kepala sekolah telah menyelidiki semuanya tentang Kanade yang merupakan putra dari pemilik Suzaku Group yang sangat kaya raya. Bahkan mereka juga sudah mengetahui tentang Kanon yang merupakan putri dari cinta pertama ayah Kanade. Kejadian tadi siang membuat Kanade terus kepikiran tentang Kanon hingga mengganggu rutinitas hariannya. Hal itu membuat Kanade kesal dan sangat marah dengan Kanon yang sudah membuatnya seperti ini. Keesokan paginya, asisten Kanade memberitahu tentang kepulangan ayah Kanade dari luar negeri. Kanade pun berpikir kalau kepulangan ayahnya hanyalah untuk melihat kondisi Kanon. Hal itu semakin membuat Kanade kesal dan mulai bersikap tidak biasa di depan semua stafnya. Di sekolah, Aoi beserta pengawalnya mulai bergerak untuk mencari tahu tujuan kedatangan Kanade ke sekolah mereka. Mereka pun memutuskan untuk menemui Kanon guna menanyakan hubungannya dengan Kanade. Akan tetapi Kanon menjawab kalau ia sama sekali tidak mengenal Kanade dan lebih memilih untuk mengabaikan mereka. Sementara di rumah Kanade yang ingin menyambut kembalinya sang ayah
justru dikagetkan dengan seorang murid yang menerobos masuk ke dalam istana bersama sang ayah. Kanade pun sempat terlibat perkelahian singkat dengan murid tersebut yang diketahui bernama Takato Kyogoku. Namun sang ayah melerai mereka dan berkata kalau Takato adalah kakak dari Kanade. Mereka bertiga kemudian berkumpul di ruang tamu. Sang ayah kemudian mengungkapkan kalau dulu ia sempat berkencan dengan ibu Takato sebelum ia menikah dengan ibu Kanade. Mendengar hal itu, Kanade pun memakluminya, mengingat sang ayah yang dulunya sangat populer di kalangan wanita. Akan tetapi, Kanade menegaskan kalau ia tidak akan pernah menganggap pria kasar seperti Takato sebagai kakak laki-lakinya. Diketahui kalau Takato telah memiliki sebuah keluarga bahagia dan lebih menghormati pria yang dinikahi ibunya sebagai ayahnya daripada ayah kandungnya sendiri. Pada pertemuan itu, Suzaku mengatakan kalau ia memiliki satu permintaan pada mereka berdua untuk membuat Naruse Kanon bahagia. Suzaku memberitahu kalau ia telah mencoba untuk membantu Kanon membayar utang ayahnya yang sebesar 30 juta yen. Berharap dengan bantuan itu, Kanon bisa hidup bahagia dan tidak perlu bekerja keras untuk menutupinya. Akan tetapi hal itu justru menjadi sebuah kesalahan, karena Kanon tidak bisa menerima bantuan itu. Bahkan saat itu, Kanon mengirimkan sebuah surat yang berisikan rasa kekecewaannya pada Suzaku, yang ia anggap telah membuat harga diri ibunya buruk di mata masyarakat. Kanon menuliskan bahwa ibunya memiliki prinsip bahwa uang adalah sesuatu yang didapatkan melalui kerja keras. Oleh karena itu, bagaimanapun caranya, Kanon berjanji bahwa ia akan segera mengembalikan uang tersebut demi menjaga nama baik sang ibu. Hal itu membuat Suzaku merasa bersalah dan ingin meminta bantuan kepada kedua anaknya, yang mana Suzaku ingin salah satu dari mereka jatuh cinta dan menikah dengan Kanon, agar Kanon tidak perlu mengembalikan uang itu. Mendengar hal itu, Takato dan Kanade pun langsung menolak dan ingin pergi dari sana. Namun, Suzaku menambahkan, bagi siapapun yang bisa membuat Kanon bahagia, maka dia akan menjadi pewaris sah dari Suzaku Group. Suzaku kemudian memberikan waktu kepada mereka berdua untuk memikirkan hal tersebut. Setelah pertemuan itu, Kanade menceritakan semuanya pada Seiichiro. Kanade merasa bingung dengan posisinya, mengingat sang ayah lebih mengutamakan kebahagiaan orang lain daripada anak kandungnya sendiri. Seiichiro kemudian mencari beberapa informasi mengenai Takato yang ternyata berasal dari sekolah Yanki bernama Genbu, di mana Takato sendiri merupakan murid terkuat sekaligus pemimpin di sekolah itu. Takato juga memiliki adik laki-laki dari keluarga barunya bernama Ryu Kyogoku yang saat ini sudah menjadi orang nomor 2 di sekolah Genbu. Seiichiro menduga jika pria seperti Takato sampai menerima warisan dari Suzaku, maka Suzaku Group akan berakhir. Oleh karena itu, Seiichiro menyarankan Kanade untuk melindunginya dengan mengikuti sayembara yang telah dibuat oleh ayahnya. Seiichiro mengatakan kalau Kanade tidak perlu membuat Kanon bahagia, melainkan yang perlu ia lakukan adalah mengalahkan Takato dan membuat Kanon jatuh cinta kepadanya. Di sisi lain, Takato yang hendak kembali ke rumahnya tak sengaja dilihat oleh Kaburagi. Kaburagi pun memutuskan untuk menemui Takato dan mengajaknya mengobrol di sebuah warung makan. Di sana, Kaburagi yang penasaran bertanya kepada Takato, apakah ia berencana untuk membuat Kanon bahagia? Takato menjawab kalau ia sama sekali tidak tertarik dengan warisan keluarga Suzaku, dan ia menegaskan kalau ia tidak mungkin sembarangan dalam mendekati seorang gadis yang tidak ia kenal. Kaburagi kemudian menunjukkan video Kanon yang kemarin sedang berakting menjadi seorang putri. Tak diduga, Takato yang melihatnya seketika senang dan berkata kalau ia akhirnya bisa menemukan gadis yang selama ini ia cari. Keesokan harinya, Kanade dan Takato kembali bertemu sang ayah untuk mengumumkan keputusan mereka. Takato dengan semangat mengatakan kalau ia akan membuat Kanon bahagia. Begitupun dengan Kanade yang sebelumnya bimbang. Ia juga berkata kalau ialah yang akan membuat Kanon bahagia. Hal itu membuat Suzaku sangat senang
dan mempercayakan masalah Kanon kepada mereka berdua. Setelah pertemuan itu, Kanade dan Takato saling mempertanyakan alasan dari mereka berdua mengubah keputusannya. Di mana di sini Kanade menduga kalau Takato melakukannya adalah untuk mendapatkan warisan keluarga Suzaku. Sementara di sisi Takato tidak mempedulikan pikiran Kanade, karena yang terpenting baginya adalah ia tidak akan membiarkan Kanade mendapatkan Kanon. Sehingga dari sini, persaingan kedua pangeran bangsawan dan pangeran gangster ini akan segera dimulai. Di waktu yang sama, Ryu, adik Takato, ternyata menemui Kanon di sekolah brilian. Yang mana itu Ryu lakukan karena tadi malam ia mendapatkan Takato yang tertidur sambil menyebut-nyebut nama Kanon. Tujuan kedatangan Ryu adalah untuk memastikan apakah Kanon sungguh seorang gadis pembela keadilan. Di mana ternyata 1 tahun lalu, Takato pernah melihat Kanon mengalahkan banyak pria di tepi sungai untuk melindungi seseorang. Hal itu yang membuat Takato sangat kagum dengan Kanon dan mulai menganggapnya sebagai gadis pembela keadilan. Akan tetapi Kanon mengatakan kalau itu hanyalah salah paham, karena di waktu itu Kanon sebenarnya sedang melakukan akting untuk sebuah film, dan Kanon mengaku kalau ia hanyalah gadis normal yang sama sekali tidak pandai berkelahi. Mendengar itu, Ryu pun cukup kaget dan bingung dengan apa yang harus ia lakukan, karena di sisi lain ia tidak ingin sang kakak mengetahui fakta ini. Ryu pun akhirnya memutuskan untuk meminta Kanon berakting menjadi gadis pembela kebenaran ketika nantinya bertemu dengan Takato, dan Ryu akan membayar Kanon untuk melakukan akting itu. Di sisi lain, Kaburagi menemui Kanade dan memberitahukan pertemuannya dengan Takato, di mana ketika Kaburagi menunjukkan video Kanon yang sedang berakting, Takato terlihat senang dan seperti sudah mengenal Kanon. Hal itu membuat Kanade sadar kalau Takato mengubah keputusannya bukanlah karena warisan, melainkan karena tertarik dengan Kanon. Ryu yang sudah kembali menceritakan kepada Takato tentang pertemuannya tadi siang. Ryu mencoba untuk menjelaskan kalau Kanon bukanlah gadis pembela keadilan seperti yang dipikirkan Takato, melainkan Kanon hanyalah gadis biasa yang sama sekali tidak kuat. Akan tetapi, Takato langsung menyangkal dan mempercayai bahwa Kanon adalah gadis yang kuat seperti apa yang ia lihat 1 tahun lalu. Takato tidak menyangka kalau gadis itu merupakan cinta pertama ayah kandungnya, dan ia merasa kalau pertemuan ini mungkin adalah sebuah takdir. Keesokan harinya, Takato yang ditemani Ryu memutuskan untuk pergi menemui Kanon di sekolah brilian. Kedatangan mereka menarik perhatian para gadis yang sangat kagum melihat pentolan sword itu ada di sekolah brilian. Dari atap sekolah, ada tim Next yang juga melihat kedatangan dua bersaudara itu. Mereka adalah Tendo Koki, Hyura Kaiji, dan Odajima Riku. Tim Next melihat Takato dan Ryu sedang mengikuti Kanon dari belakang. Ryu kemudian memanggil Kanon dan memperkenalkan Takato kepadanya. Takato yang melihatnya tidak dapat menahan rasa kagumnya dan langsung memeluk hangat Kanon di depan semuanya sambil mengatakan kalau ia sangat senang bisa bertemu dengan Kanon. Takato lalu mengutarakan semua rasa kagum dirinya dengan Kanon, sang pembela keadilan, dan menyebut kalau pertemuan mereka ini adalah sebuah takdir. Kanon yang melihat perilaku berlebihan itu merasa bingung dan sedikit takut dengan Takato. Namun ketika Ryu mengingatkannya untuk berakting, Kanon pun langsung tersenyum pada Takato sambil mengucapkan terima kasih karena sudah mengaguminya. Hal itu seketika membuat Takato bahagia dan langsung tunduk memberikan hormat. Setelah melakukan akting itu, Kanon dan Ryu melakukan pertemuan rahasia untuk meminta bayaran atas aktingnya. Ryu pun memenuhi janjinya dan memuji akting dari Kanon. Ryu kemudian meminta Kanon untuk melakukannya lagi ketika bertemu dengan Takato. Takato dan Ryu menjadi sering datang ke sekolah itu untuk bertemu dengan Kanon. Ketika bertemu lagi, Takanon memberanikan diri untuk mengajak Kanon pergi berkencan.
Kanon pun langsung menyetujuinya dan membuat Takato sangat senang. Meskipun hal itu Kanon lakukan karena Ryu yang memintanya untuk berakting. Setelah itu, Kanon kembali meminta bayaran pada Ryu atas akting yang telah ia lakukan. Takato yang sedang sendirian tiba-tiba dihampiri ketua OSIS yang ingin menanyakan tujuan Takato datang ke sekolah ini dan apa hubungannya dengan Kanon. Takato lalu dengan pedenya mengatakan kalau Kanon adalah gadis masa depannya. Mendengar itu, Aoi pun menyimpulkan kalau Takato adalah rival Kanade untuk memperebutkan Kanon. Selain itu, di sini juga terungkap kalau ternyata Aoi memiliki kekurangan dalam mengingat nama seseorang. Bahkan Gabriel beberapa kali harus membantunya untuk mengingat nama seseorang. Tak beberapa lama, Takato pun melihat Kanon yang sedang berjalan sendirian ke suatu tempat. Ia lantas mengikuti Kanon disusul oleh Aoi yang juga mengikuti mereka diam-diam. Di waktu yang sama, Ryu dihampiri oleh Tendo yang sangat kesal melihat Ryu selalu bertemu dengan Kanon. Mereka pun saling bertatapan sinis untuk mengancam satu sama lain. Tendo benar-benar bingung mengapa Kanon mau bertemu dengan anak-anak Yankee seperti Ryu. Ia pun menegaskan pada Ryu agar jangan berbuat macam-macam kepada Kanon, karena Kanon adalah gadis yang sangat ia kagumi. Akan tetapi, Ryu tidak mempedulikannya dan menyebut kalau Kanon hanyalah seorang gadis kecil dan lemah dengan sifat yang buruk. Mendengar itu, Tendo semakin kesal dan ingin memberi Ryu pelajaran. Namun Riku dan Kaiji datang memberitahu kalau mereka melihat Takato yang sedang mengikuti Kanon. Di mana ternyata Kanon pergi ke sebuah ruangan kosong dan masih diikuti Takato dan Aoi secara diam-diam. Tak diduga, Kanon mengeluarkan sebatang rokok di tempat itu. Takato yang melihatnya lantas menghampiri Kanon dan mengambil barang itu dari tangannya. Meskipun seorang gangster, Takato mengatakan kalau di sekolah mereka rokok adalah sesuatu yang dilarang. Kanon yang sudah tidak bisa lagi berakting di depan Takato akhirnya mengungkapkan kalau selama ini ia berperilaku baik di depan Takato hanyalah karena Ryu yang bersedia membayarnya untuk berakting. Kanon juga memberitahu kalau ia bukanlah seorang pembela keadilan seperti yang dipikirkan oleh Takato dan mengatakan kalau pada saat itu ia hanyalah melakukan akting untuk sebuah film. Oleh karena itu, Kanon meminta Takato agar berhenti berhayal tentang dirinya. Fakta itu benar-benar membuat Takato sangat terkejut. Begitupun dengan Ryu yang datang bersama pangeran lainnya. Meskipun begitu, Takato masih memandang Kanon sebagai gadis yang sangat luar biasa. Karena Takato tahu, Kanon melakukan itu semua untuk bisa membayar utang-utang ayahnya. Takato kemudian mendekati Kanon dan mengungkapkan kalau ia sangat menyukainya. Kanon yang merasa terkejut akan hal itu, berusaha melepaskan diri dari Takato dan segera pergi dari sana. Kejadian itu dilihat oleh Tendo dan pangeran lainnya, yang membuat Tendo tidak terima dan ingin menghajar Takato. Setelah kebohongannya terungkap, Ryu meminta maaf kepada Takato atas perbuatan yang telah ia lakukan. Takato pun tanpa pikir panjang mau memaafkan Ryu, karena Takato tahu Ryu melakukan itu adalah agar mimpinya terhadap Kanon tidak hancur. Aoi yang melihat adegan itu secara diam-diam bertepuk tangan untuk Takato dan memberitahu kalau ia telah belajar sesuatu dari Takato. Namun melihat Aoi di sana, Takato justru tiba-tiba mengungkapkan keputusannya yang ingin pindah ke sekolah brilian. Mendengar hal itu, Ryu yang tidak terima lalu berdebat dengan Takato karena di Genbu banyak orang-orang yang bergantung pada Takato. Dan bila Takato tidak berada di sana, Genbu bisa saja berakhir. Takato kemudian menjelaskan alasannya yang tidak ingin kehilangan Kanon. Terlebih, ia tidak bisa membiarkan Kanade memenangkan sayembara ini. Tak butuh waktu lama, kabar tentang kepindahan Takato dan Ryu dengan cepat diketahui oleh Kanade. Seiichiro pun lantas menyuruh Kanade untuk melakukan sesuatu sebelum Takato berhasil mendapatkan Kanon.
Di sisi lain, Tendo yang melihat Takato telah mengungkapkan perasaannya terhadap Kanon tidak ingin tinggal diam dan berencana untuk mengungkapkan perasaannya juga. Terungkaplah kalau 2 tahun lalu, Tendo pernah melihat Kanon menangis sambil menggenggam sebuah foto. Hal itu membuat Tendo merasa iba dan mulai merasa kesal pada dirinya sendiri karena tidak bisa membantu seorang gadis yang terlihat hancur di hadapannya. Tendo pun memutuskan untuk mengubah dirinya dan mulai berlatih agar bisa melindungi Kanon suatu saat nanti. Hingga akhirnya Tendo mulai bersekolah di Saint Brilliant dan menjadi idola banyak gadis di sekolah itu. Meskipun sangat populer, Tendo masih belum bisa membuat Kanon menoleh sedikit pun terhadapnya. Selain para siswa di sekolah Saint Brilliant, ada juga guru yang mendapatkan julukan sebagai pangeran. Ia adalah Richi Yuki Sensei. Yuki Sensei yang mengetahui kepindahan pangeran gangster sekolah Genbu menghampiri kepala sekolah dan menanyakan alasan dari pangeran gangster itu pindah ke sekolah ini. Kepala sekolah pun menjelaskan semuanya dan membuat Yuki Sensei penasaran mengapa para pangeran bisa menyukai Kanon yang tergolong sebagai murid biasa-biasa saja di sekolah Brilliant. Naruse Kanon desu. Tak lama kemudian, Yuki Sensei melihat Aoi bersama anggotanya yang sedang melakukan pertemuan dengan Kanon. Pertemuan itu disaksikan oleh banyak murid, termasuk Tendo dan juga Yuki Sensei. Yang mana ternyata tujuan Aoi meminta Kanon untuk bertemu adalah untuk meminta Kanon menikah dengannya. Kekkon shite kudasai. Hal itu membuat Yuki Sensei semakin penasaran dengan Kanon dan mencoba bertanya alasan Aoi bisa menyukai Kanon. Namun Aoi tidak menjelaskan apapun dan hanya mengatakan kalau cinta adalah suatu hal yang tidak bisa dijelaskan secara sederhana. Mendengar itu, Kanon pun lantas menjawab permintaan Aoi dengan menundukkan kepalanya sambil meminta maaf karena ia tidak bisa menerima permintaan Aoi. Kanon juga sempat menguji Aoi jika permintaan itu benar-benar tulus, apakah Aoi bisa mengingat namanya. Di mana meskipun memiliki nilai akademik yang bagus, Aoi adalah seseorang yang tidak mudah mengingat nama orang lain jika ia sama sekali tidak tertarik dengan orang itu. Kanon pun menyimpulkan alasan Aoi mendekatinya hanyalah untuk mengira Kanade menyukainya. Oleh karena itu, Kanon yang kesal kemudian menegaskan agar Aoi berhenti melibatkannya dengan persaingannya terhadap Kanade. Melihat kejadian tadi, Tendo semakin kagum dengan Kanon dan mulai mengerti mengapa Kanon tidak pernah sedikit pun menoleh terhadapnya. Ia pun memutuskan untuk menemui Kanon sepulang sekolah dan menceritakan kejadian 2 tahun lalu yang membuat ia menjadi kagum dengan Kanon. Namun mendengar itu, Kanon beralasan kalau di saat itu ia sedang berakting dan meminta Tendo agar berhenti memaksakan hayalannya seperti yang lain. Di sisi yang lain, Kanade akhirnya mulai bergerak dan telah membuat keputusan untuk pindah ke Saint Brilliant sama seperti Takato. Aoi yang mengetahuinya lantas menemui Kanade untuk mengucapkan selamat datang. Aoi juga bertanya apakah alasan kepindahan Kanade ke sekolah ini adalah karena Kanon dan Takato. Kanade pun lantas membenarkannya dan memuji Aoi karena bisa mengetahuinya. Aoi pun memberitahukan tentang dirinya yang telah mencoba untuk melamar Kanon. Meskipun ditolak, Aoi mengatakan kalau ini masih belum berakhir. Mendengar itu, Kanade pun cukup kaget dengan Aoi yang malah menyukai gadis seperti itu. Namun karena ia harus berpura-pura menyukai Kanon, Kanade pun dengan terpaksa menegaskan pada Aoi kalau Kanon adalah putrinya dan ia tidak akan membiarkan Aoi memilikinya. Kanon wa boku no princess desu. Setelah pertemuan itu, Aoi merasa frustasi akan kepopuleran seorang Kanade. Karena selama ini Aoi selalu mempercayai bahwa dirinya adalah puncak dari segalanya. Kemanapun Aoi pergi, para gadis akan sangat bersemangat dan akan selalu mencintainya. Latar belakang keluarganya yang sangat bagus membuatnya terampil dan sangat dikagumi orang-orang di lingkungannya. Namun semua itu direnggut oleh Kanade pada tahun lalu saat mereka menghadiri sebuah pesta.
di mana para gadis yang awalnya sangat bersemangat melihat kedatangan Aoi tiba-tiba mengabaikannya setelah Kanade hadir di tempat itu. Dan itulah pertama kalinya Aoi merasa kalah dari seseorang. Sejak saat itulah Aoi mulai terobsesi dengan Kanade dan sangat iri dengan kepopulerannya. Di tengah ketidakberdayaan itu, Aoi merasa kalau cara satu-satunya agar bisa mengalahkan Kanade adalah dengan mendapatkan Kanon. Ia pun tiba-tiba bisa mengingat nama Kanon dengan baik dan bisa menyebut namanya berulang-ulang. Hal itu membuat Aoi sangat senang dan sangat bersemangat untuk memberitahukannya pada Gabriel. Naruse Kanon? Di sisi lain, Kanade menghampiri Kanon untuk memberitahukan kalau ia telah pindah ke Saint Brilliant. Kanade mengucapkan terima kasih karena Kanon sudah mau menjadi gadis yang baik dan menunggunya. Namun seperti biasa, Kanon kembali membalas perkataan Kanade dengan kasar, mengatakan kalau ia sama sekali tidak menunggunya, dan pergi dari sana sambil memaki Kanade. Di tengah jalan, Kanon lagi-lagi dihampiri oleh Aoi yang sangat bersemangat untuk memberitahu Kanon kalau ia sudah bisa menyebut nama Kanon tanpa dibantu orang lain. Aoi mengatakan bahwa Kanon adalah gadis pertama yang namanya bisa ia ingat. Aoi merasa kalau ini mungkin adalah sebuah takdir. Tiba-tiba Kanade muncul dan menyebut bahwa dirinya dan Aoi adalah rival. Hal itu membuat Aoi cukup senang dan bersalaman dengan Kanade, sebagai tanda kalau mereka akan bersaing secara sehat, layaknya seorang rival. Di sisi lain, kepala sekolah sangat senang dengan banyaknya pangeran yang datang ke sekolah mereka, di mana ternyata kepala sekolah berencana untuk menjadikan mereka semua sebagai kandidat dari pangeran legendaris ketiga, sekolah Saint Brilliant. Mereka pun mulai merencanakan agar semua pangeran itu mau mengikuti kompetisinya dengan memanfaatkan seorang gadis yang tidak lain adalah Naruse Kanon. Naruse Kanon. Selain itu, terungkap kalau Yuki Sensei menjadi guru di sekolah Saint Brilliant adalah untuk tujuan mengincar posisi pangeran legendaris. Yuki Sensei sendiri bertanya-tanya, mengapa para pangeran lainnya datang ke sekolah Brilliant untuk mendapatkan seorang gadis dan bukan untuk menjadi pangeran legendaris. Ia pun mulai penasaran, mengapa mereka semua tertarik dengan gadis biasa seperti Naruse Kanon. Yuki Sensei kemudian mencari informasi mengenai Kanon dan memutuskan untuk melihat kehidupan Kanon secara langsung dengan mendatangi rumahnya. Akan tetapi, di sana Yuki Sensei justru bertemu dengan Haru yang seketika membuat Yuki Sensei menyadari kalau Haru juga memiliki jiwa seorang pangeran. Di mana ternyata Haru sendiri telah lama mengenal Kanon dan sudah menganggap Kanon sebagai adiknya sendiri. Dari sini Yuki menyimpulkan bahwa Kanon mungkin memiliki magnet pangeran, sehingga membuat para pangeran tertarik kepadanya. Namun ia menjadi semakin bertanya-tanya, mengapa hanya dia saja yang tidak tertarik kepada Kanon. Mengetahui kalau Haru merupakan alumni sekolah Brilliant, Yuki Sensei pun menyarankan Haru agar mengikuti kompetisi pangeran legendaris. Karena selain guru dan murid, alumni sekolah Brilliant juga bisa mengikuti kompetisi itu. Mendengar hal itu, Haru pun sangat senang, karena dulu saat masih seorang siswa, Haru pernah kalah dalam kompetisi itu. Malam harinya, Kanon yang sedang berjalan sendirian terlihat sedang diikuti oleh seseorang. Namun tiba-tiba, Ryu muncul menciduk orang itu, yang ternyata adalah Tendo. Tendo pun menjelaskan kalau ia hanya ingin mengawasi Kanon, karena ia mendapat kabar kalau banyak pelaku kejahatan yang berkeliaran di wilayah ini. Mengetahui hal itu, mereka berdua pun memutuskan untuk menyusul Kanon guna melindunginya. Beruntung saat Kanon sedang diganggu oleh pria asing, Tendo dan Ryu datang di waktu yang tepat dan menangkap pria itu. Setelah kejadian itu, Ryu dan Tendo memutuskan untuk mengantar Kanon sampai ke rumahnya, di mana di sana ada Haru yang sudah menunggu dan langsung bertengkar dengan mereka karena telah memegang tangan Kanon. Akan tetapi Kanon melerai dan memberitahu Haru kalau mereka telah menyelamatkannya dari pria jahat. Mendengar hal itu, Haru pun mengucapkan terima kasih kepada Ryu dan Tendo. Akan tetapi ia menegaskan pada mereka, jika mereka berani menyentuh Kanon,
maka Haru tidak akan segan-segan untuk menghancurkan mereka berdua. 両手つなぎは許さねえぞ。 Keesokan harinya, Takato dan Ryu berpamitan dengan teman-temannya di sekolah Genbu, karena mulai hari ini mereka akan mulai bersekolah di Brilliant. Kepergian mereka diiringi oleh kesedihan teman-temannya yang sangat bergantung pada mereka berdua. Namun demi masa depan Takato, mereka pun dengan terpaksa menerima kepergian pemimpinnya itu. Di sisi lain, Kanade dan pengawalnya menyempatkan untuk menjemput Kanon di rumahnya, di mana Kanade beralasan hal itu ia lakukan karena rumah mereka sejalan. Meskipun kenyataannya Kanade melakukan itu karena khawatir dengan berita belakangan ini tentang kasus kejahatan di dalam bus dan kereta api. Sesampainya di sekolah, kedatangan mereka pun langsung membuat heboh semuanya, termasuk Takato dan Tendo yang kesal dengan Kanade yang telah mendahului mereka. Mereka semua pun lalu berdebat untuk menjadi orang yang akan mengantar Kanon pergi ke sekolah. Namun di sini Kanon menghentikan mereka dan mengatakan kalau ia bisa pergi sendirian. Melihat mereka semua berkumpul di sekolah ini, Kanon pun mulai menyadari kalau apa yang mereka lakukan saat ini mungkin adalah sebuah permainan untuk mendapatkan hadiah. Sontak Takato langsung memberitahu kalau Kanade melakukan ini untuk kekayaan grup Suzaki. Namun tidak dengannya yang telah dengan tulus mencintai Kanon. Mengetahuinya, Kanon pun merasa lega, karena ini semua hanyalah sebuah sayembara. Kanon lalu mengatakan pada semuanya kalau mereka tidak perlu membuatnya bahagia, karena ia sendiri telah bahagia meski tanpa cinta sekalipun. Mendengar hal itu, Takato menjadi merasa bersalah dan menyesal telah membocorkan sayembara mereka hingga membuat Kanon sedih. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul Haru bersama teman-temannya yang sudah memutuskan untuk mengikuti kompetisi pangeran legendaris ketiga. Good morning! Sementara itu, wakil kepala yaitu Yuta memanggil Kanon untuk menghadap kepala sekolah. Kepala sekolah menjelaskan bahwa selama ia menjadi kepala sekolah, ia sudah mengadakan 3 kompetisi pangeran legendaris, termasuk yang sekarang. Di mana pemenang dari kompetisi pangeran legendaris pertama ada Omaru Suugo alias Masaki, dan yang kedua adalah Ryuzaki Kyo alias Cobra. Pada kompetisi ketiga nantinya, kepala sekolah sangat ingin menciptakan pangeran legendaris terkuat, mengingat banyaknya pangeran yang telah berkumpul di sekolah Brilliant. Oleh karena itu, kepala sekolah ingin menawarkan kerjasama kepada Kanon untuk membawa para pangeran ikut ke dalam kompetisi tersebut. Di mana untuk itu, kepala sekolah akan membayar Kanon sebesar 1 juta yen. Kepala sekolah memprovokasi Kanon agar mau menerima kerjasama ini dengan mengatakan kalau uang itu bukanlah sesuatu yang ia dapatkan secara gratis, melainkan itu adalah upah dari pekerjaan yang ia lakukan. Hingga akhirnya Kanon menyetujuinya dan bersedia menuruti permintaan kepala sekolah. Wakarimashita. Sementara itu, para pangeran sedang berkumpul untuk melihat pengumuman tentang kompetisi pangeran legendaris ketiga, di mana dari mereka semua, hanya ketua OSIS-lah yang merasa bertanggung jawab untuk mengikutinya. Tak lama kemudian, Kanon tiba-tiba muncul dan menyampaikan sesuatu di depan mereka semua, yang membuat mereka benar-benar terkejut. Karena Kanon berkata kalau ia akan mengencani siapapun yang berhasil memenangkan kompetisi pangeran legendaris. Malam harinya, Kanade dan Takato memutuskan untuk membahas tentang sayembaranya pada sang ayah, di mana di sini mereka berniat untuk membatalkan kesepakatan membuat Kanon bahagia demi harta Suzaku. Mereka mengatakan kalau mereka akan membuat Kanon bahagia tanpa harta itu. Takato mengatakan kalau Kanon adalah orang yang ia cintai dan telah ia cari sejak 1 tahun yang lalu. Oleh karena itu, satu-satunya harapan Takato adalah bisa mendapatkan Kanon. Kanade juga mengungkapkan tujuan awalnya mengikuti sayembara ini demi untuk melindungi kekayaan Suzaku. Namun kali ini, Kanade akan bersaing mendapatkan Kanon tanpa motif seperti itu. Mendengar hal itu, Suzaku pun sangat bangga dengan kedua putranya yang lebih memikirkan perasaan pasangannya. Dan ia pun mempercayai siapapun yang nantinya berhasil mendapatkan Kanon. Kanon-chan wo tanomda yo. Omae ni wa make ne yo.
Keesokan harinya, sekolah brilian dibuat heboh dengan para pangeran yang telah berkumpul untuk mendeklarasikan keikutsertaan mereka pada kompetisi pangeran legendaris yang akan diadakan sebentar lagi. Mereka semua diantaranya ada tim Kanade, tim Kyogoku, tim OSIS, tim Next, tim Sensei, dan tim alumni. Para pangeran mengikuti kompetisi ini dengan tujuan yang berbeda-beda, mulai dari ingin mendapatkan gelar pangeran legendaris sampai ingin mendapatkan hati seorang Naruse kanon. Tak lama kemudian, Naruse yang datang langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Lalu para pangeran mendeklarasikan keputusan mereka dan menjelaskan tujuannya masing-masing ikut ke dalam kompetisi ini. Sehingga dari sini, pertarungan pangeran legendaris akan segera dimulai. Kanon. Gekijoban. Setelah deklarasi itu, Kanade langsung menemui Kanon untuk memberikannya seikat bunga. Namun bukannya senang, Kanon justru menyayangkan bunga pemberian Kanade tersebut karena bunganya akan segera layu. Takato yang melihatnya lantas maju dan memberikan sebuah boneka mainan untuk Kanon. Dan tak diduganya, Kanon justru lebih menyukai pemberian Takato itu. Kawaii. Hal itu membuat Kanade kesal dan secara tak sengaja mengatakan kalau ia sangat membenci Kanon. Kanon yang mendengarnya langsung pergi dari kelas. Namun di luar, ia kembali dihampiri oleh Aoi yang ingin memastikan perkataan Kanon yang sebelumnya mengatakan kalau ia akan berkencan dengan orang yang bisa menjadi pangeran legendaris. Akan tetapi, Kanon tidak menjawab apapun karena di sisi lain, Kanon merasa bahwa dirinya hanyalah hadiah dari permainan mereka semua. Ryu yang penasaran lalu bertanya kepada Aoi tentang kompetisi pangeran legendaris yang akan mereka ikuti, di mana pangeran legendaris sendiri tidak lain adalah gelar yang akan diberikan kepada pangeran terbaik di antara pangeran-pangeran lainnya. Yang sejauh ini hanya 2 orang pangeran yang pernah mendapatkan gelar tersebut. Dan pangeran terpilih nantinya akan menyebarkan legendanya sebagai pangeran legendaris ke seluruh penjuru dunia. Mengetahui hal itu, para pangeran pun menjadi lebih bersemangat. Karena selain bisa mendapatkan Kanon, pemenangnya akan menjadi pangeran nomor 1 yang ada di dunia. Di sisi lain, kepala sekolah merasa senang melihat para pangeran sangat berantusias untuk mengikuti kompetisi ini berkat akting dari Kanon. Di mana ternyata kompetisi ini nantinya akan disiarkan secara langsung di seluruh dunia, agar dunia dapat mengetahui keajaiban pendidikan bak seorang pangeran. Setelah pangeran mengetahui ke-7 pertandingan yang akan dilangsungkan pada kompetisi nanti, mereka semua pun mulai berlatih untuk mempersiapkan dirinya masing-masing, sambil menunggu kompetisi yang akan diadakan dalam 10 hari lagi. Yosh. Singkat cerita, tibalah hari di mana kompetisi akan diadakan. Kompetisi ini tampak dihadiri oleh banyak murid-murid yang sangat bersemangat untuk mendukung pangeran favorit mereka. Selain pemimpin dari kelompok pangeran, kompetisi ini ternyata juga melibatkan para anggota masing-masing pangeran untuk bertanding. Yang mana pada kompetisi ini, mereka akan saling bersaing untuk mengumpulkan poin terbanyak yang akan diberikan oleh penonton atas penampilan mereka. Dan nantinya, pangeran yang berhasil mengumpulkan poin terbanyaklah yang akan menjadi pemenang dari kompetisi ini. Para pangeran pun sangat bersemangat dan percaya diri untuk mengikuti kompetisi ini, di mana pada pertandingan pertama, para pangeran akan melangsungkan sebuah pertandingan yang disebut sebagai pertandingan kadebon dengan seorang wanita yang sudah dipasangkan sebuah kamera. Para pangeran pun lantas mengeluarkan karismanya masing-masing untuk mendapatkan suara terbanyak. Kompetisi pun berlangsung dengan meriah dan sangat sengit. Para pangeran saling bersaing untuk mendapatkan poin terbanyak di setiap pertandingan yang diadakan. Hingga setelah beberapa pertandingan yang berlangsung, Kanade berhasil memuncaki klasemen sementara pada kompetisi tersebut. Pada pertandingan berikutnya, para pangeran akan melangsungkan pertandingan yang cukup menarik, di mana kali ini mereka akan dihadapkan pada pertarungan melawan tim kepala sekolah. Para pangeran saling bersaing mengalahkan lawan sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan banyak poin pada pertandingan ini.
Singkat cerita, Takato yang sejatinya merupakan seorang ketua gangster mampu tampil mencolok dan mendapatkan poin terbanyak pada pertandingan ini. Pada pertandingan terakhir, hanya akan diikuti oleh 5 peserta teratas dengan jumlah poin terbanyak, yang mana kelima peserta itu adalah Takato, Kanade, Aoi, Ryu, dan Tendo. Di pertandingan ini, para pangeran akan diberikan waktu selama 30 menit untuk melangsungkan kencan dengan seorang wanita. Meski awalnya gugup karena minimnya pengalaman, para pangeran justru sangat bersemangat setelah mengetahui bahwa Kanonlah yang akan menjadi teman kencan mereka. Pada pertandingan kencan ini, Aoi yang mendapat giliran pertama membawa Kanon untuk berkencan dengan tema merangkai bunga. Lalu ada Tendo yang membawa Kanon untuk menunjukkan skill bermain basketnya, dan Ryu yang membawa Kanon berkencan di rumahnya. Kemudian ada Takato yang membawa Kanon untuk berkencan di tepi sungai sambil bermain lempar bola bisbol. Dan ada Kanade yang mampu mencuri perhatian semua penonton dengan permainan pianonya yang sangat elegan di depan Kanon. Setelah semua pertandingan dilaksanakan, tibalah waktunya di mana hasil kompetisi pangeran legendaris ketiga akan diumumkan. Yang mana pemenang dari kompetisi pangeran legendaris ketiga ini adalah Suzaku Kanade. Setelah melewati kompetisi sengit itu, kini Kanade secara resmi diangkat menjadi pangeran legendaris ketiga di sekolah brilian. Namun di samping itu, Kanade sama sekali tidak tertarik dengan gelar pangerannya dan hanya ingin mendapatkan hati dari wanita yang ia sukai, yaitu Naruse Kanon. Setelah pelantikan itu, Kanade pun memutuskan untuk menemui Kanon dan menuntut janji Kanon yang sebelumnya mengatakan kalau ia akan mengencani siapa saja yang bisa menjadi pangeran legendaris. Di sisi lain, pertemuan mereka diperhatikan dari jauh oleh pengawal Kanade, Takato, dan juga Ryu. Akan tetapi, di sini Kanade justru dikagetkan dengan Kanon yang mengklaim kalau ia tidak memiliki janji apapun padanya. Karena faktanya, Kanon melakukan ini semua hanyalah sebagai pekerjaan sambilannya dari kepala sekolah yang meminta Kanon untuk menuntun semua pangeran ikut ke dalam kompetisi itu. Kanon menjelaskan kalau ia terpaksa melakukan ini agar ia bisa segera mengembalikan uang ayah Kanade dan bisa fokus untuk melanjutkan impiannya. Mendengar itu, Kanade pun sangat syok, namun masih berusaha untuk menyadarkan Kanon kalau ini semua ia lakukan dengan tulus hanya untuk Kanon. Akan tetapi Kanon kembali menyangkal dan menyebut kalau Kanade melakukan ini hanyalah untuk membuktikan dirinya lebih baik daripada yang lain. Dan Kanon menambahkan kalau ia tahu bahwa Kanade melakukan ini semua hanyalah sebagai bentuk balas dendamnya, karena Kanon yang sebelumnya telah membuat Kanade kesal. Perkataan itu membuat Kanade benar-benar bingung dan tidak habis pikir dengan Kanon setelah perjuangannya untuk memenangkan kompetisi ini. Ia pun sangat kecewa dengan Kanon dan berkata kalau ia sangat membenci Kanon. Malam harinya, Ryu menghampiri Takato yang tengah murung dan menanyakan apakah Takato bisa memaafkan Kanon yang sudah mempermainkan mereka. Takato menjawab bahwa ia merasa kesal atas perbuatan Kanon. Namun mengetahui kalau Kanon bisa menutupi sebagian dari utangnya, Takato justru senang. Karena Takato tahu bahwa Kanon saat ini sedang berjuang sendirian tanpa mengandalkan siapapun untuk membayar utang orang tuanya. Mendengar hal itu, Ryu pun semakin kagum dengan Takato dan menyarankannya untuk tidak menyerah mendapatkan Kanon. Tak lama, Takato pun kepikiran dengan Kanon yang sering sekali mencubit pipinya di depan Kanade. Keesokan harinya, Takato memutuskan untuk menemui Kanon sepulang sekolah, di mana Takato ingin mengejak Kanon berkencan yang nyata selesai ia bekerja. Kanade yang melihatnya lantas menghampiri Takato untuk menanyakan apakah Takato masih menyukai Kanon setelah semua yang Kanon lakukan. Takato pun tanpa pikir panjang membenarkan hal itu dan kembali bertanya, apakah tidak masalah jika ia yang berkencan dengan Kanon? Dengan berat hati, Kanade pun menjawab kalau itu bukanlah masalah baginya.
Sementara itu, Gabriel tak sengaja melihat Kanon yang bersedih sedang membuang sebuah foto. Gabriel yang penasaran lantas mengambil foto itu dan memberitahukannya pada Aoi. Yang dari sini, mereka pun dapat mengetahui sesuatu tentang Kanon. 成瀬カノンが捨てたものです。 Di sisi lain, Seiichiro merasa kesal dengan perubahan sikap yang terjadi pada Kanade setelah Kanade membiarkan Takato dengan mudahnya mengajak Kanon untuk pergi berkencan. Seiichiro mencoba untuk menyadarkan Kanade agar tidak menyerah dan berusaha untuk memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Akan tetapi, di sini Kanade telah merasa putus asa karena hanya Takato lah yang bisa membuat Kanon bahagia. Di mana setiap Takato bertemu dengan Kanon, Kanon selalu menunjukkan ekspresi kebahagiaan, tidak seperti saat Kanon bertemu dengan Kanade. Tak lama kemudian Aoi datang menemui Kanade untuk memberikan sebuah foto yang tadi siang dibuang oleh Kanon, yang ternyata foto itu adalah foto dari Kanade. Terungkaplah kalau 2 tahun lalu, Kanon pernah bekerja paruh waktu di sebuah acara pesta yang dihadiri oleh Kanade. Di sana Kanon mengalami sebuah kecelakaan kecil yang membuat ia menjadi bahan tertawaan orang-orang. Akan tetapi tidak diduga, seseorang datang untuk membantunya, yang tak lain adalah Suzaku Kanade. Sejak saat itulah Kanon mulai menyukai Kanade dan mengambil foto itu secara diam-diam. Mengetahui hal itu, Seiichiro dan Kaburagi menyuruh Kanade agar memperjuangkan cintanya dan segera menemui Kanon. 奏様行ってくる。 Sementara itu, Takato telah bertemu dengan Kanon di tempat kerjanya. Alih-alih ingin mengajak kencan, Takato justru mencubit pipi Kanon untuk memastikan apakah Kanade merupakan orang yang sejatinya disukai oleh Kanon. Di mana Takato sendiri ternyata sudah mengetahui perasaan Kanon yang hanya bereaksi ketika berada di dekat Kanade. Hal itu terbukti dengan Kanon yang tidak merasakan sakit sedikit pun ketika mencubit pipinya di dekat Kanade. 俺の負けだ。 Tak lama kemudian, Kanade sampai di tempat kerja Kanon dan bisa bertemu dengan Kanon. Kanade mengungkapkan kalau ia telah mengetahui semua tentang perasaan Kanon yang telah ia pendam selama 2 tahun. Kanade mengatakan bahwa takdirlah yang membuat Kanon tidak bisa menerima Kanade yang hidup di dunia yang berbeda dengan dirinya. Oleh karena itu, Kanade mengajak Kanon untuk memilih takdir mereka sendiri dan menjalani hidup yang akan saling mendukung satu sama lain. Hingga akhirnya Kanon pun luluh dan bisa menerima cinta pangeran legendaris itu. Di wilayah lain, terdapat sebuah wilayah yang dikenal sebagai Night Ring dan menjadi pusat dunia gemerlap yang dikuasai oleh beberapa klub yang juga bersaing untuk memperebutkan posisi puncak. Klub-klub tersebut diantaranya adalah Klub Texas yang dipimpin oleh Senior, Klub San Martino yang dipimpin oleh Nobutora, dan Klub Coach yang dipimpin oleh Noah. Di sisi lain, ada sebuah perusahaan konstruksi bernama Zenichi Doboku yang dipimpin oleh Shintaro Ando, seorang pria baik yang menganggap semua karyawan yang bekerja di tempat itu sebagai keluarganya. Bahkan ketika Shintaro dan karyawan lainnya mengetahui teman mereka bernama Yasu akan memiliki anak, mereka semua sangat bahagia dan berencana untuk merayakannya. Suatu ketika Zenichi Doboku didatangi oleh beberapa anggota klub Texas yang ingin mengambil alih tempat itu, di mana ternyata pemilik Zenichi sebelumnya yang tak lain adalah ayah dari Shintaro telah meninggalkan utang yang sangat banyak. Oleh karena itu, klub Texas akan mengambil alih tempat itu sebagai gantinya. Keadaan itu membuat karyawan Zenichi semakin khawatir, terutama Yasu yang sebentar lagi akan memiliki anak dan berencana untuk menikah. Karena bila Zenichi Doboku diambil alih, Yasu tidak memiliki tempat lain untuk bekerja. Kekhawatiran mereka pun semakin memuncak setelah mereka mengetahui kalau Shintaro tidak berhasil mendapatkan pengacara yang mau membantu mereka dalam kasus ini. Sehingga jalan satu-satunya bagi mereka hanyalah membayarnya dengan uang. Salah satu karyawan Zenichi bernama Ricky berniat untuk menyelesaikan masalah ini dengan mendatangi klub Texas. Namun singkat cerita, Ricky yang kembali justru berakhir babak belur dan mengejutkan teman-temannya. Melihat hal itu, Yasu pun meminta maaf,
telah membiarkan Ricky pergi sendirian untuk mendatangi klub Texas, di mana Ricky sendiri ingin melindungi Zenichi Doboku dengan mengalahkan pemimpin dari klub Texas. Dikarenakan di Night Ring, orang yang bisa mengalahkan pemimpin dari klub di sana berhak mengambil alih klub tersebut. Mengetahuinya, Shintaro pun menjadi marah dan meminta teman-temannya untuk merawat Ricky. Sedangkan Shintaro akan pergi sendirian ke klub Texas. Sementara itu di wilayah Night Ring, klub Texas dan San Martino sedang mengadakan pesta, sekaligus pertandingan untuk menentukan siapa yang layak menjadi orang nomor 1 di Night Ring. Di mana singkatnya pertandingan itu bisa dimenangkan oleh senior, pemimpin klub Texas. Tak lama kemudian pesta mereka pun terganggu dengan kedatangan Shintaro yang ingin menemui pemimpin dari klub Texas. Namun betapa terkejutnya Shintaro ketika mengetahui kalau pemimpin dari klub Texas adalah orang yang ia kenal. Hal itu semakin membuat Shintaro marah dan memutuskan untuk melangsungkan pertarungan 1 lawan 1 melawan senior. Pada pertarungan itu, Shintaro yang tidak ahli dalam bergelut tidak dapat berbuat banyak untuk melawan senior, sehingga ia pun dikalahkan dengan sangat mudah. Di sini, senior memberitahu pada Shintaro jika ia ingin melindungi Zenichi Doboku, maka Shintaro harus menjadi host dan datang lagi untuk bertarung dengannya. Sebab jika Shintaro bisa mengalahkannya, maka klub Texas bisa menjadi milik Shintaro. Singkat cerita, Shintaro yang telah babak belur terbangun di pinggir jalan oleh teman-temannya. Melihat Shintaro yang sangat babak belur, para anggotanya tidak terima dan berniat untuk melakukan balas dendam. Akan tetapi Shintaro menghentikan mereka dan mengatakan kalau dia sendirilah yang akan menyelesaikan masalah ini. Karena faktanya senior adalah kakak kandungnya sendiri. Terungkaplah bahwa 10 tahun lalu, senior memutuskan untuk pergi, meninggalkan Shintaro bersama ayahnya yang sedang sakit-sakitan. Di mana alasan senior melakukannya adalah karena ia tidak ingin terus-terusan hidup susah dan ingin mengikuti jalan ninjanya sendiri. Keesokan harinya, Masha tidak sengaja melihat Shintaro yang sedang berlutut meminta tolong pada direktur lain untuk meminjamkannya uang. Hal itu membuat Masha kesal dan memberitahukannya pada teman-temannya, yang membuat mereka berpikir kalau Shintaro mungkin sangat takut dengan sang kakak. Shintaro yang masih berkeliling untuk mencari pinjaman uang, tiba-tiba mendapat panggilan dari Gorou yang memberitahu kalau semua karyawan Zenichi telah pergi untuk melakukan balas dendam terhadap klub Texas. Di sisi lain, Masha yang memimpin teman-temannya terlihat telah bergerak menuju klub Texas. Sesampainya di sana, kedatangan mereka justru tidak membuat anggota klub Texas gentar sedikit pun. Bahkan senior dengan PD-nya memerintahkan anggotanya untuk menyelesaikan pertarungan ini dalam 1 menit. Akan tetapi, pertarungan itu tidak terjadi karena Shintaro dan Gorou datang di waktu yang tepat untuk menghentikan mereka. Shintaro lalu berusaha menyadarkan teman-temannya agar tidak terlibat dalam masalah ini. Sebab bagaimanapun mereka yang sekarang tidak akan mampu untuk mengalahkan klub Texas. Shintaro mengatakan jika yang diinginkan oleh senior adalah uang, maka ia akan segera menyiapkannya dan meminta senior untuk tidak melibatkan keluarganya dalam permasalahan ini. Mendengar hal itu, senior justru mengatakan bahwa tidak ada gunanya Shintaro mengumpulkan uang itu, sebab uang bukanlah yang mereka inginkan. Namun bila Shintaro mau menghiburnya dengan melakukan pertarungan 1 lawan 1 melawan Nobutora, maka senior akan melepaskan perusahaan itu untuk Shintaro. Akan tetapi Shintaro yang merasa tidak memiliki alasan untuk bertarung melawan Nobutora langsung menolak hal itu. Namun ketika Nobutora tiba-tiba menyerang Yasu, Shintaro pun berubah pikiran dan bersedia untuk melangsungkan pertarungan itu. Pada pertarungan ini, Shintaro benar-benar kewalahan melawan Nobutora yang cukup lincah dalam bertarung. Akan tetapi berkat tekad kuatnya yang ingin melindungi perusahaan dan keluarganya, Shintaro akhirnya bisa memenangkan pertarungan ini.
Setelah pertarungan itu, Masha dan yang lain meminta maaf pada Shintaro karena sudah bertindak egois dan meragukan persahabatan dari Shintaro. Shintaro pun tidak mempermasalahkannya dan memberitahu kabar baik pada mereka karena ia telah mendapatkan pinjaman uang untuk membayar utang-utang perusahaan mereka. Di sisi lain, Nobutora memberitahukan tentang kekalahannya atas Shintaro yang merupakan adik kandung dari senior. Mengetahui hal itu, Noah pun memiliki ide licik untuk memanfaatkan Shintaro demi menghancurkan klub Texas, di mana ia ingin memprovokasi Shintaro menjadi seorang host di Night Ring dan bertarung melawan senior. Dan di saat keduanya lengah, maka mereka akan dapat dengan mudah menghancurkan klub Texas. Untuk tujuan itu, Noah pun memerintahkan Nobutora dan Ayamu untuk mendekati Shintaro. Keesokan harinya, Nobutora dan Ayamu pergi ke Zenichi Doboku untuk bertemu dengan Shintaro. Namun sesampainya di sana, kedatangan mereka tidak disambut baik oleh karyawan Zenichi yang masih menyimpan dendam terhadap mereka. Di sini Nobutora beralasan kalau kedatangannya hanyalah untuk mengikuti peraturan yang ada di Night Ring, yang mengharuskan menjadi pengikut orang yang telah mengalahkannya. Meskipun teman-teman Shintaro memiliki kecurigaan terhadap Nobutora, Shintaro justru mempercayai mereka dan menerimanya untuk bekerja di perusahaan ini sama seperti karyawan-karyawan yang lain. Nobutora dan Ayamu pun menjalani pekerjaan berat di tempat itu agar bisa menjadi lebih dekat dengan Shintaro. Pada saat jam istirahat, Shintaro bertanya pada Nobutora alasannya menjadi seorang host di Night Ring. Nobutora pun menjawab kalau menjadi seorang host tidaklah seburuk yang dipikirkan oleh Shintaro, karena menjadi seorang host adalah impiannya sejak dulu yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dan untuk menjadi seorang host tidak memandang kasta ataupun pendidikan, asalkan mau bekerja keras, maka mereka bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, Nobutora menyarankan Shintaro untuk menjadi seorang host juga. Tak lama kemudian perhatian mereka pun teralihkan dengan para karyawan Zenichi yang sedang melakukan rutinitas hariannya untuk meningkatkan semangat mereka. Melihat itu, Nobutora pun merasa tertarik dan perlahan menjadi semakin akrab dengan Shintaro dan teman-temannya. Hari berikutnya, Shintaro memberikan kabar buruk kepada teman-temannya, yang dimana direktur yang sebelumnya telah berjanji akan meminjamkan mereka uang secara mendadak membatalkan perjanjian itu. Dengan alasan perusahaan direktur tersebut telah diminta oleh klub Texas untuk membangun sebuah proyek besar di atas tanah Zenichi dengan bayaran yang sangat besar. Mendengar hal itu, teman-teman Shintaro pun menjadi kesal dan tidak tahu harus berbuat apa. Di kesulitan itu, Nobutora mencoba untuk menyemangati mereka dan menyuruh mereka untuk melakukan rutinitas pembangkit semangat yang biasa mereka lakukan. Melihat kesempatan ini, Ayamu pun menyarankan Shintaro untuk menjadi seorang host, karena hanya dengan begitulah mereka bisa mendapatkan uang dalam waktu singkat untuk menyelamatkan Zenichi. Akan tetapi Shintaro berkata bahwa ada hal yang lebih berharga daripada uang ataupun menjadi teratas di Night Ring, yaitu kebersamaan sebagai keluarga yang seperti sekarang ini. Shintaro kemudian memberi semangat pada teman-temannya dan berjanji kalau ia akan segera menyelesaikan masalah ini. Malam harinya, Nobutora dan Ayamu memenuhi panggilan dari Noah yang ingin meminta mereka kembali bertemu. Di mana alasan Noah memanggil mereka adalah karena telah mendengar kabar tentang kedekatan Nobutora dengan Shintaro dan yang lainnya. Akan tetapi di sini Noah tidak mempermasalahkan hal itu, karena ia memiliki sebuah rencana baru yang lebih cocok untuk Nobutora. Yang mana Noah meminta Nobutora mencuri data-data klub Texas untuk dibocorkan ke publik. Sehingga dengan begitu, kepercayaan terhadap klub Texas akan semakin melemah di Night Ring dan tidak memiliki kuasa lagi untuk mengganggu Zenichi Doboku. Rencana Noah itu membuat Nobutora menjadi bingung atas keputusan yang harus ia ambil. Sebab bila Nobutora melakukannya, maka ia tidak layak lagi disebut sebagai seorang host. Namun setelah menyadari bahwa Shintaro tidak akan mungkin menang melawan senior, Nobutora pun meyakini bahwa cara satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini hanyalah dengan membocorkan data-data penting pelanggan klub Texas. Keesokan harinya, Shintaro kembali memberitahu teman-temannya kalau ia tidak bisa mendapatkan pinjaman uang.
dikarenakan pengaruh licik dari klub Texas. Mendengar itu, Nobutora pun semakin memantapkan niatnya, yang akhirnya bergerak untuk mencuri data-data pelanggan klub Texas. Akan tetapi, aksinya itu dengan cepat diketahui oleh bawahan senior yang bernama Jukiya. Setelah berhasil mendapatkan data-data itu, Nobutora pun dengan semangatnya memberitahu Shintaro dan yang lain, karena dengan mengekspos data itu, klub Texas akan segera hancur. Namun Shintaro yang mendengarnya justru tidak senang dan langsung memukul Nobutora. Yang mana itu Shintaro lakukan adalah untuk menyadarkan Nobutora bahwa apa yang ia lakukan itu adalah salah dan itu bukanlah sesuatu yang mereka inginkan. Tak lama kemudian para anggota klub Texas pun mengepung tempat itu untuk menangkap Nobutora. Namun Shintaro mencoba untuk melindunginya dan menghancurkan data yang dicuri di depan semua anggota klub Texas. Bahkan Shintaro dan semua karyawan Zenitsu juga berlutut untuk memohon pada anggota klub Texas agar melepaskan Nobutora. Di mana itu Shintaro lakukan karena sudah menganggap Nobutora sebagai bagian dari keluarga mereka. Melihat ikatan persahabatan itu, Jukiya pun luluh dan bersedia melepaskan Nobutora. Sekembalinya ke markas, Jukiya langsung melaporkan masalah itu pada senior. Namun di samping itu, senior meyakini kalau Nobutora melakukan aksi itu bukanlah atas kehendaknya sendiri. Tak lama terungkaplah bahwa senior sedang mengidap sebuah penyakit parah. Di sisi lain, Nobutora yang pulang dengan keadaan sempoyongan secara mengejutkan terbangun dengan keadaan telah disekap oleh Noah. Hal itu benar-benar membuat Nobutora ketakutan dan meminta maaf atas kegagalannya. Namun di sini Noah mengungkapkan kalau sebenarnya ia telah dengan sengaja memanipulasi Nobutora untuk masuk ke dalam rencananya. Karena sebenarnya Noah telah memiliki data-data penting klub Texas dan sengaja menjadikan Nobutora yang mencuri data itu untuk tujuan membuat klub Texas dan Zenitsu berselisih. Dan benar saja, data-data klub Texas yang dicuri telah diekspos oleh Noah tanpa sepengetahuan mereka yang masih mengira kalau hal itu merupakan perbuatan Nobutora dan Shintaro. Keesokan harinya, Ayamu yang panik berusaha untuk mencari Nobutora di Zenitsu. Tak lama mereka semua pun dikejutkan dengan Nobutora yang ditemukan telah babak belur. Selain itu, ada juga petunjuk yang menyebut kalau klub Texas lah yang telah melakukan penyerangan ini. Meskipun faktanya, hal ini adalah siasat adu domba dari Noah yang ingin membuat Texas dan Zenitsu berselisih. Kejadian ini benar-benar membuat Shintaro murka dan tidak dapat mentolerannya lagi. Ia pun lantas menggerakkan semua temannya untuk melakukan balas dendam. Sesampainya di sana, kedua klub pun masih menyalahkan atas kebocoran data klub Texas dan juga penyerangan yang terjadi pada Nobutora. Akan tetapi pada pertarungan ini, Shintaro dan senior melarang anggotanya untuk ikut campur karena hanya mereka berdualah yang akan menyelesaikan permasalahan ini. Hingga akhirnya pertarungan dua bersaudara ini pun tak dapat terelakkan. Pada pertarungan ini, Shintaro lagi-lagi tidak mampu untuk menandingi kemampuan bertarung dari senior. Namun beruntung penyakit senior kambuh dan Shintaro langsung memanfaatkan hal itu untuk membalikan keadaan. Ayamu yang masih menyimpan dendam dengan senior tiba-tiba ingin menyerangnya. Shintaro yang melihat itu mencoba melindungi senior dengan mengorbankan dirinya. Namun senior yang tidak tinggal diam dengan cepat mencegahnya. Sambil menahan rasa sakit, senior mengungkapkan tentang penyakit yang telah ia derita selama ini. Senior berkata bahwa mereka bukanlah pelaku dari penyerangan Nobutora, melainkan ada orang lain yang ingin mengincar posisi teratas di Night Ring. Oleh karena itu, senior memohon agar Shintaro mau menggantikannya sebagai pemimpin di klub Texas. Tentu saja hal itu membuat Shintaro benar-benar bingung setelah apa yang diperbuat oleh senior selama ini. Jukiya kemudian mengungkapkan kalau sebenarnya senior telah mengambil utang dari perusahaan Zenitsu. Karena senior tahu bahwa Shintaro merupakan orang yang memiliki kepribadian sama seperti ayahnya.
Setelah pertarungan itu, Shintaro pun resmi menjadi orang nomor 1 di Night Ring dan memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur klub Texas. Chukiya mengatakan tujuan dari senior selama ini hanyalah untuk memperkenalkan dunia Night Ring pada Shintaro, dan keinginan terbesarnya adalah agar Shintaro mampu melampauinya dan meneruskan impiannya menjadi orang nomor 1 di Night Ring. Sekembalinya ke Zenichi, Shintaro mengatakan bahwa ia akan mengikuti keinginan kakaknya untuk melindungi klub Texas sebagai klub nomor 1 di Night Ring. Namun di samping itu, Shintaro mengatakan kalau tujuan sebenarnya adalah untuk mencari dalang di balik penyerangan Nobutora. Shintaro pun kemudian dengan berat hati mempercayakan Zenichi Doboku kepada teman-temannya. Sebelum Shintaro pergi, mereka semua melakukan rutinitas pembangkit semangat yang biasa mereka lakukan. Dengan sedih, Shintaro kemudian berpamitan dengan teman-temannya untuk pergi ke wilayah Night Ring. Senior yang telah pulih menyambut kedatangan Shintaro di Night Ring dan mengangkatnya sebagai penerus klub Texas. Setelah mengambil alih klub Texas, Shintaro merubah klub Texas menjadi klub bangsawan, dan Shintaro juga mengubah namanya menjadi Dori. Alasan Dori merubah dirinya menjadi bangsawan adalah karena hal itu telah menjadi impiannya dengan senior sejak kecil, di mana mereka dulu pernah melihat anak para bangsawan yang hidup dengan mewah, tidak seperti mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Setelah Dori menggantikannya di Night Ring, senior memutuskan untuk keluar dari Night Ring dan menaruh harapan pada Dori agar bisa menciptakan dunia tempat semua orang bisa tersenyum. Untuk mengembangkan klub bangsawan yang baru mereka bangun, Chukiya menyarankan Dori untuk menjalin hubungan dengan klub rival mereka, yaitu klub Gotch yang dipimpin oleh Noah. Pada pertemuan itu, Noah secara mengejutkan memperkenalkan sebuah sekolah elit yang tak lain adalah sekolah Saint Brilliant, tempatnya para pangeran legenda berkuasa. Noah mengatakan kalau di sekolah itu para murid diajarkan kalau rakyat biasa hanyalah sebuah pion yang bisa dimanfaatkan, dan juga banyak gosip buruk tentang kepala sekolahnya. Untuk mewujudkan dunia tempat di mana semua orang bisa tersenyum, Dori pun terfikir untuk memulainya dari pendidikan, dan ia akan mengajarkan pada pangeran seperti apa itu bangsawan sejati. Setelah mengetahui kepopuleran Saint Brilliant berkat pangeran legendarisnya, Dori pun semakin berambisi untuk menyaingi para pangeran dan akan mengambil alih sekolah itu. Malam harinya, beberapa orang terlihat sedang melakukan sesuatu di depan gerbang Saint Brilliant. Hingga keesokan harinya, para murid dibuat heboh dengan banyaknya tulisan di gerbang sekolah yang menjelekkan kepala sekolah. Tak lama, tiba-tiba orang terbang menghamburkan selebaran ke seluruh penjuru sekolah tentang gosip miring dari kepala sekolah. Aoi yang mengetahuinya langsung menemui kepala sekolah dan memberitahu tentang selebaran itu, yang ternyata merupakan foto kepala sekolah yang tertangkap sedang melakukan perbuatan tidak baik di tempat umum. Kepala sekolah yang terkejut pun lantas memberitahu kalau kejadian itu hanyalah sebuah kecelakaan. Mengetahuinya, Aoi menyadari bahwa ada kekuatan besar yang sedang mengincar sekolah mereka. Di sisi lain, Ryu kini telah bergabung dengan tim Next, menggantikan Tendo yang sudah menghilang selama 1 tahun. Mereka semua bertanya-tanya alasan Tendo menghilang, mengingat sebelumnya mereka sangat akrab dan telah memenangkan kompetisi basket bersama. Tak lama kemudian, mereka melihat rombongan Dori yang telah bergerak untuk mengambil alih Saint Brilliant. Namun yang lebih membuat mereka terkejut adalah Tendo yang ada di rombongan itu. Kedatangan Dori dengan gaya bangsawannya menjadi pusat perhatian semua gadis dan sukses menebarkan pesona di sekolah itu. Riki Sensei yang mengetahui kedatangan mereka berpikir kalau tujuan kedatangan Dori adalah untuk menjadi pangeran legendaris. Akan tetapi Dori langsung menyangkalnya dan dengan percaya diri mendeklarasikan kalau klub bangsawan akan mengakuisisi sekolah Saint Brilliant. Dori dan para anggotanya menemui kepala sekolah untuk memberitahukan tujuan mereka. Kepala sekolah pun sempat menuduh bahwa Dori adalah orang yang menyebarkan rumor palsu tentang dirinya.
Akan tetapi Dori langsung menyangkal dan mengatakan bahwa ia tidak akan melakukan perbuatan serendah itu. Kepala sekolah kemudian meminta Dori untuk mengurungkan niatnya, karena sampai kapanpun ia tidak akan menyerahkan sekolah kepada Dori. Namun dengan gaya bangsawannya yang sangat elegan, Dori pun dengan mudahnya membuat kepala sekolah aneh itu tidak berdaya. Setelah keluar dari ruangan Capsek, Ryu dan kawan-kawannya menghampiri Tendo yang berada di tengah-tengah kelompok Dori. Akan tetapi mereka semua justru dikagetkan dengan Tendo yang mengklaim bahwa ia adalah Louis dan berkata kalau ia sama sekali tidak mengenal Ryu dan yang lainnya. Sebagai seorang bangsawan yang sangat elegan, Dori bisa dengan mudah mendapatkan dukungan dari banyak murid di sekolah itu. Mereka dengan cepat melakukan reformasi dan menata ulang sekolah menjadi sekolah Dori. Yang tentunya hal itu menjadi perhatian serius bagi kepala sekolah dan para pangeran. Di sisi lain, Ryu yang kembali berpapasan dengan Tendo mulai menyadari kalau Tendo mungkin memiliki masalah yang sedang ia sembunyikan, yang membuat Tendo terpaksa melupakan teman-temannya dan menghilang dalam waktu yang lama untuk bergabung dengan klub Dori. Di tengah reformasi besar-besaran yang sedang dilakukan Dori, tiba-tiba sebuah helikopter melintas dan akan mendarat di sekolah brilian. Semua murid sangat berantusias untuk mendekatinya, karena mereka tahu itu adalah pangeran legendaris ketiga, yaitu Suzaku Kanade. Kedatangan Kanade yang mendadak adalah karena panggilan dari Takato yang memberitahu bahwa sekolah dalam bahaya. Kepala sekolah merasa lega dengan kedatangan Kanade dan meminta maaf karena sudah membiarkan Dori berbuat sesukanya. Kanade pun tidak mempermasalahkannya dan berjanji kalau ia akan mengembalikan sekolah ke keadaan semula. Di waktu itu juga Kanade dan pangeran lainnya langsung mendatangi singgasana Kanade yang kini sudah ditempati Dori. Akan tetapi di sini Kanade sangat kaget ketika mengetahui bahwa asisten pertamanya yaitu Seiichiro kini sudah menjadi tangan kanan Dori. Dori mengungkapkan tujuannya yang ingin mengambil alih sekolah ini dan menghancurkan semua pangeran karena ia ingin memiliki dunia seutuhnya. Kanade yang tidak terima lantas mengajak Dori untuk bertarung guna menentukan siapakah yang pantas menjadi penguasa di Saint Brilliant. Yang mana pada pertarungan ini mereka akan bertanding olahraga anggar. Hal itu membuat Dori teringat akan masa lalu kecilnya dulu yang sering melihat para bangsawan memainkan olahraga anggar. Ia pun tanpa pikir panjang langsung menyetujui tantangan itu. Saat kembali ke rumahnya, Kanade bercerita pada Kaburagi tentang alasan yang mungkin menjadi penyebab Seiichiro meninggalkannya. Di mana 2 bulan sebelumnya, Kanade secara tak sengaja mengetahui dan dibuat kaget dengan fakta kalau Seiichiro adalah Maho. Sejak saat itulah, entah mengapa reaksi kaget dari Kanade membuat Seiichiro sakit hati dan menjadi benci dengan Kanade. Kanade pun bertekad akan membawa Seiichiro kembali dengan memenangkan pertarungan melawan Dori. Kaburagi yang penasaran dengan Seiichiro memutuskan untuk pergi ke wilayah Night Ring bersama Riku dan Kaiji untuk menemui salah satu host di Night Ring yang ternyata adalah Sagasawa Haru. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk mencari informasi tentang Seiichiro dan Tendo yang tiba-tiba bergabung dengan Dori. Terungkaplah kalau ternyata alasan Seiichiro bergabung dengan Dori adalah karena Dori telah menyelamatkannya. Di mana saat dulu Seiichiro pergi dari kediaman Kanade, Seiichiro sempat tidak berdaya dan bertemu dengan Dori, yang kemudian menolong Seiichiro dan seperti bisa menerima sisi gelap dari Seiichiro. Begitupun dengan Tendo yang juga telah ditolong oleh Dori dan bersedia mempekerjakannya di klub bangsawan. Di sisi lain, Takato terlihat sedang membeli makanan di sebuah warung langganannya, di mana selain membeli makanan, Takato ternyata diam-diam menyukai ibu pemilik warung tersebut. Tak lama kemudian Ryu yang berada di sana memberitahu fakta mengejutkan bahwa sebenarnya ibu-ibu yang disukai oleh Takato itu merupakan ibu dari teman adiknya sendiri, yang tidak lain adalah Tendo. Setelah mengetahui bahwa Tendo telah lama kabur dari rumah,
Takato pun memutuskan untuk menjumpai Tendo di klub Dori. Namun tak diduga, setelah pertemuan mereka, tiba-tiba Takato juga bergabung dengan klub Dori tanpa sebab yang jelas. Danton desu. Ryu yang mengetahuinya dengan cepat langsung datang menerobos klub Dori untuk menemui Takato. Akan tetapi, Takato yang sudah benar-benar berubah bersikap seperti tidak peduli dengan Ryu, bahkan membiarkan Ryu diusir paksa dari klub itu. Mendekati hari H pertarungan mereka, Kanade dan Dori mulai berlatih keahlian mereka dalam olahraga anggar. Mereka berdua menikmati latihannya itu dengan penuh semangat. Dan setelah menyelesaikan latihannya, mereka berdua meluangkan waktunya untuk bernyanyi guna menenangkan hati. Singkat cerita, tibalah hari di mana pertarungan pangeran legenda dan bangsawan legenda akan dimulai. Tampak tribun penonton dipenuhi oleh supporter Kanade dan Dori yang sangat berantusias. Di mana pada pertarungan ini, pemain yang berhasil mencetak 5 poin lah yang akan menjadi pemenangnya. Di sisi lain, Takato yang sedang dalam perjalanan tak sengaja melihat beberapa pria sedang mengacau di warung ibunya Tendo. Kondisi itu membuat Takato yang tidak tinggal diam terpaksa bertarung melawan mereka. Hingga terjadilah pertarungan di dua lokasi yang berbeda. Di tengah pertarungan Takato, Kaiji yang melihatnya langsung berinisiatif untuk memberitahukannya kepada Ryu dan Riku. Akan tetapi mengetahuinya, Ryu justru tidak peduli dan menolak untuk membantu Takato karena sudah dikhianati. Tendo yang mendengar pembicaraan mereka datang untuk menjelaskan semuanya, di mana ternyata alasan Takato bergabung dengan klub Dori adalah untuk bisa membantu Tendo, yang sebenarnya bergabung dengan klub Dori adalah untuk membantu ibunya mempertahankan toko mereka yang sedang terlilit utang. Setelah mengetahui kesalahpahaman itu, mereka semua pun langsung bergerak untuk membantu Takato. Singkat cerita, pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Ryu CS dengan cukup mudah. Setelah mengetahui tujuan sebenarnya dari Takato, Ryu pun akhirnya bisa kembali akur dengan abangnya itu. Sedangkan di sisi Tendo akhirnya bisa bertemu kembali dengan sang ibu setelah waktu yang cukup lama. Sementara itu di arena pertarungan, Kanade dan Dori bertarung dengan sangat sengit. Mereka berdua saling mengeluarkan kemampuan anggarnya masing-masing. Hingga keduanya pun dihadapkan pada poin terakhir yang akan menjadi penentu kemenangan. Di tengah kondisi terpojok itu, Dori teringat akan perkataan Seiichiro sebelumnya yang mengatakan kalau kelemahan Kanade ada pada bagian lutut kanannya. Tanpa pikir panjang, Dori pun langsung mencoba untuk menyerang kelemahan Kanade itu. Akan tetapi, tak diduga, Kanade berhasil menghindarinya dan balik menyerang Dori, sehingga membuat Kanade lah yang menjadi pemenangnya. Setelah pertarungan itu, Seiichiro secara terus terang meminta maaf pada Dori karena ia sudah membohongi Dori. Karena sebenarnya kelemahan Kanade bukanlah pada bagian lututnya, melainkan ada pada pergelangan tangannya. Mendengar hal itu, Dori pun tidak mempermasalahkannya dan mengakui kekalahannya, serta masih menerima Seiichiro sebagai tangan kanannya. Kanade kemudian menemui Seiichiro untuk memintanya kembali menjadi asistennya lagi. Namun sayang, Seiichiro justru mengatakan kalau hal itu sudah tidak mungkin terjadi. Walaupun meninggalkan Kanade adalah hal yang sangat berat baginya. Kanade yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya dapat mengatakan kalau ia akan selalu menunggu kedatangan Seiichiro kapanpun ia mau. Seiichiro, matteru yo. Setelah keluar dari klub Dori, Tendo akhirnya kembali berkumpul bersama teman-temannya di tim Next. Sedangkan Dori yang telah kalah dari Kanade berniat untuk membubarkan klubnya
karena merasa ia tidak pantas menjadi orang nomor 1. Akan tetapi hal itu dibantah oleh para anggota Dory yang mengatakan bahwa Dory tetaplah nomor 1 bagi mereka. Mereka semua pun lantas menghibur Dory dengan nyanyian yang seketika mengingatkan Dory dengan harapan sang kakak yang ingin Dory menciptakan dunia tempat di mana semua orang bisa tersenyum. Setelah itu Dory kembali bertemu dengan Kanade. Di sini mereka berdua merasa bahwa mereka mempunyai kemiripan satu sama lain, walaupun ada sifat yang saling berlawanan. Oleh karena itu, Kanade menganggap kalau mereka hanya perlu bersinar di tempat yang berbeda, seperti matahari dan bulan. Pertemuan mereka pun diakhiri dengan perdebatan konyol antara pangeran legenda dan bangsawan legenda itu. Di sisi lain, Noah sangat kesal karena Dory tetap menjadi orang nomor 1 di Night Ring, meskipun telah kalah dari Kanade. Yang mana sebenarnya perselisihan Dory dengan Kanade merupakan rencana licik dari Noah yang ingin menyingkirkan Dory dari Night Ring. Namun di samping itu, yang paling mengejutkan, Jukia ternyata adalah mata-mata yang selama ini bekerja sama dengan Noah untuk mengambil alih puncak teratas wilayah Night Ring. It's you, baby.